Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Aldi Kuncoro dengan NIM 22014786. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang mengembangkan platform pendidikan online. Langsung saja kita masuk ke materinya. Mengapa digitalisasi pendidikan itu penting? Manfaat yang pertama itu dari segi aksesibilitas, memungkinkan akses ke semua sumber daya pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Kedua itu interaktif, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Ketiga itu keterlibatan, meningkatkan keterlibatan siswa dengan menyajikan materi secara visual dan audiovisual. Keempat, kemajuan teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kelima itu keterbukaan, mendorong inklusivitas dengan menyediakan akses kepada semua jenis pembelajaran termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten teknologi dan interaksi pengguna? Kita dari tantangan dari segi konten terlebih dahulu. Tantangan pertama itu kualitas konten tidak konsisten. Tidak semua sumber daya online adalah bermutu tinggi dan ada resiko peserta didik mengakses informasi yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua itu interaktivitas, mengembangkan konten yang interaktif dan menarik bagi peserta didik. Ketiga itu penyesuaian gaya belajar. Platform dapat mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuannya. Selanjutnya itu tantangan dari segi teknologi. Yang pertama itu keamanan dan keandalan, memastikan platform aman dan andal, serta terhindar dari akses yang tidak sah, malware, dan gangguan teknis. Yang kedua itu ketidaksetaraan akses. Tidak semua peserta didik atau pengguna itu memiliki perangkat yang diperlukan seperti laptop ataupun tablet untuk mengakses media pembelajaran. Yang ketiga itu kurangnya keterampilan teknologi. Tidak semua peserta atau orang tua memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Tantangan selanjutnya itu tantangan dari segi penggunaan. Yang satu itu nomor satu itu motivasi dan disiplin diri. Tanpa pengawasan langsung dari guru, beberapa siswa memiliki mungkin cenderung terganggu atau kurang termotivasi. Kedua itu keterbatasan interaksi siswa, guru, dan guru. Ini bisa menghambat umpan balik langsung dan dukungan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang ketiga itu aksesibilitas, memastikan platform dapat diakses oleh semua peserta didik termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi penggunaan potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Untuk menentukannya, kita bisa melakukan survei dan wawancara. Perusahaan dapat melakukan survei atau wawancara dengan calon pengguna untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Kedua itu, kita bisa melakukan studi pasar dan analisis persaingan. Melakukan studi pasar untuk memahami tren dalam pendidikan online dan mengidentifikasi kesempatan serta tantangan yang ada. Analisis persaingan untuk memahami bagaimana pesaing lain mengatasi kebutuhan penggunaan dan menyesuaikan strategi perusahaan secara tepat. Selanjutnya itu kita bisa melakukan pembentukan Dewan Penasihat. Pembentukan Dewan Penasihat yang terdiri dari pakar pendidikan, profesional industri, dan perwakilan peserta didik, mereka dapat memberikan masukan yang berharga tentang tren pembelajaran, kebutuhan keterampilan, dan desain kurikulum yang efektif. Kita selanjutnya beralih ke pertanyaan yang ketiga.
Apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Strategi pertama itu kita harus menggunakan sumber yang terpercaya. Memastikan bahwa konten pendidikan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan terverifikasi. Kedua itu kolaborasi dengan institusi pendidikan. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan terkemuka atau pakar dalam bidang tertentu untuk mengembangkan konten pendidikan. Yang ketiga itu umpan balik pengguna, menerima balik dari pengguna tentang kualitas konten dan pengalaman pembelajaran yang telah mereka hadapi gitu. Beralih ke pertanyaan nomor 4, bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Berikut contoh-contohnya bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Satu, kita dapat menggunakan AI itu sebagai personalisasi pembelajaran. AI dapat digunakan untuk menganalisis data pembelajaran pengguna seperti riwayat belajar, skor tes, dan waktu yang dihabiskan untuk setiap materi. AI dapat merekomendasikan konten dan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing pengguna. Kedua itu asisten virtual dan chatbot. Asisten virtual dan chatbot yang didukung AI dapat digunakan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran, platform, atau masalah teknis lainnya. Ketiga itu koreksi otomatis. AI dapat digunakan untuk memberikan koreksi otomatis pada tugas-tugas siswa seperti ujian atau pekerjaan rumah, sehingga pengajar fokus dapat memberikan umpan balik secara mendalam kepada peserta didiknya. Beralih ke pertanyaan kelima, apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan pemahaman pengguna terhadap materi yang telah diajarkan? Kita bisa menggunakan fitur simulasi dan permainan edukasi. Simulasi memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan konsep dan proses secara langsung, memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan berkesan. Sedangkan menggabungkan pembelajaran dengan permainan dapat memotivasi pengguna untuk terus belajar dan meningkatkan partisipasi mereka. Contohnya game edukasi matematika, game bahasa, dan game sains. Fitur kedua itu kita bisa menggunakan fitur kuis dan aktivitas interaktif. Fitur kuis memberikan cara yang lebih menarik untuk menguji pengetahuan dan pemahaman pengguna terhadap materi. Fitur aktivitas interaktif juga penting untuk memberikan wadah diskusi tentang pelajaran yang telah mereka ajarkan sebelumnya. Ketiga itu fitur gamifikasi. Gamifikasi dapat digunakan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi. Contohnya, platform dapat memberikan poin, lencana, dan penghargaan kepada pengguna atas pencapaian mereka. Beralih ke pertanyaan nomor 6, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka yang memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Strategi penetapan harga pertama itu kita bisa menerapkan penetapan harga bertingkat. Ini memungkinkan pelanggan untuk memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Kedua itu untuk menetapkan harga kita bisa analisis kompetitornya terlebih dahulu. Perusahaan bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Dengan cara ini perusahaan bisa menetapkan harga. Ketiga itu kita bisa melakukan riset permintaan pasar dulu. Faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback, permintaan harga, serta bentuk kritik dan saran lainnya dari konsumen. Beralih ke pertanyaan nomor 7, apa langkah-langkah yang dapat diambil
untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna saat berada dalam penyimpanan atau transit sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang sah. Kedua itu menerapkan autentifikasi ganda atau multifaktor authentication disingkat MFA untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Kedua, melakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas pengguna untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan atau perilaku yang mencurigakan. Keempat, memastikan bahwa perangkat lunak yang digunakan dalam platform selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Kelima, memberikan pelatihan keamanan kepada pengguna termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, cara mengidentifikasi phishing, dan praktik keamanan lainnya. Beralih ke pertanyaan 8, bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Mengukur keberhasilan platform ada 5. Pertama yaitu tingkat partisipasi. Mengukur tingkat partisipasi pengguna dalam platform seperti jumlah pengguna yang aktif, frekuensi masuk, dan lamanya waktu yang dihabiskan dalam platform. Kedua itu evaluasi pengguna. Melakukan survei atau kuesioner kepada pengguna untuk mengevaluasi kepuasan mereka terhadap platform. Pencapaian pembelajaran. Pengukuran pencapaian pembelajaran pengguna seperti kemajuan dalam materi pelajaran, peningkatan dalam pemahaman konsep, atau prestasi akademik. Keempat, tingkat keberhasilan. Menilai tingkat kelulusan atau keberhasilan pengguna dalam mencapai tujuan pembelajaran atau menyelesaikan kursus atau program. Kelima itu tingkat retensi. Memantau tingkat retensi pengguna dari waktu ke waktu, yaitu seberapa banyak pengguna yang tetap menggunakan platform dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Ini referensi sudah terurut dari pertanyaan nomor 1 sampai terakhir. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.